Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Sri Kandi Usman dari Prodi S1 Kebidanan 1B dari Stikes Zasentika dengan nomor NIM 2107033. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pemeriksaan antenatal care atau ANC ibu hamil pada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Baik, untuk yang pertama kalinya kita masuk kepada pengertian antenatal care. Antenatal care adalah perawatan kesehatan yang diajukan kepada ibu hamil sebelum dan selama masa hamil dengan tujuan mendeteksi secara dini masalah kesehatan ibu dan janin, memberikan penyuluhan atau pendidikan kesehatan, dan perencanaan persalinan. Selanjutnya, antenatal care adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga profesional untuk ibu hamil selama masa kehamilan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan. Adapun tujuan dari pemeriksaan ANC. Menurut Ruqyah 2013, tujuan dilakukannya pemeriksaan antenatal yaitu 1. Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi. Yang kedua, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, maternal, dan sosial ibu dan bayi. Yang ketiga, mengenali secara dini ketidaknormalan atau komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum, kebidanan, dan pembedahan. Yang keempat, mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan selamat ibu dan bayinya dengan trauma seminimal mungkin. Yang kelima, mempersiapkan ibu agar nifas berjalan normal dan pemberian ASI eksklusif. Yang keenam, mempersiapkan peran ibu dan keluarga dapat menerima kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal. Selanjutnya ada standar pelayanan minimal antenatal care. Pemeriksaan antenatal care terbaru sesuai dengan standar pelayanan yaitu minimal 6 kali pemeriksaan selama kehamilan dan minimal 2 kali pemeriksaan oleh dokter pada trimester 1 dan trimester 3, 2 kali pada trimester 2 atau kehamilan hingga 12 minggu, 1 kali pada trimester kedua atau kehamilan di atas 12 minggu sampai 26 minggu, dan selanjutnya 3 kali pada trimester ketiga, kehamilan di atas 24 minggu sampai 40 minggu. Standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10T, yaitu 1. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Yang kedua, ukur tekanan darah. Yang ketiga, nilai status gizi atau ukur lingkar lengan atas. Yang keempat, pemeriksaan puncak rahim atau tinggi fundus uteri. Yang kelima, tentukan presentasi janin dan denyut janin. Yang keenam, screening status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi tetanus toksoid atau TT bila diperlukan. Yang ketujuh, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Yang kedelapan, tes laboratorium, tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah atau HB, pemeriksaan golongan darah bila belum pernah dilakukan sebelumnya, pemeriksaan protein urin bila ada indikasi, yang pemberian pelayanan disesuaikan dengan trimester kehamilan. Yang kesembilan, tata laksana atau penanganan kasus sesuai kewenangan. Yang kesepuluh, temu bicara atau konseling. Kunjungan antenatal care. Kunjungan antenatal adalah kontak antara ibu hamil dan petugas kesehatan yang memberi pelayanan antenatal untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan. Kunjungan antenatal itu terbagi menjadi 2, yaitu kunjungan awal K1 dan kunjungan ulang atau K4. Yang pertama, kunjungan awal K1. Kunjungan baru ibu hamil K1 adalah kontak ibu hamil yang pertama kali dengan petugas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan. Tujuan dari kunjungan awal yaitu 1. Membina hubungan saling percaya antara bidan dan ibu. Yang kedua,
mendeteksi masalah yang dapat diobati. Yang ketiga, mencegah masalah dari praktek tradisional yang merugikan. Yang keempat, memulai persiapan persalinan dan kesiapan untuk menghadapi komplikasi. Yang kelima, mendorong perilaku sehat. Yang kedua, kunjungan ulang keempat. Kunjungan ibu hamil yang keempat adalah kontak ibu yang keempat atau lebih dengan petugas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal care atau ANC sesuai standar yang ditetapkan dengan syarat 1. Minimal 1 kali dalam trimester pertama atau usia kehamilan mulai dari 0 sampai 12 minggu. Yang kedua, minimal 1 kali dalam trimester kedua atau usia kehamilan 13 minggu sampai 27 minggu. Yang ketiga, minimal 2 kali dalam trimester ketiga atau usia kehamilan 28 minggu sampai 40 minggu. Yang keempat, pemeriksaan khusus bila terdapat keluhan-keluhan tertentu. Tujuan dari kunjungan ulang yaitu 1. Pendeteksian komplikasi-komplikasi. Yang kedua, mempersiapkan kelahiran dan kegawat daruratan. Yang ketiga, pemeriksaan fisik terfokus. Manfaat dari antenatal care. Asuhan antenatal memberikan manfaat yaitu dengan menemukan berbagai kelainan yang menyertai ibu hamil secara dini, sehingga dapat diperhitungkan dan dipersiapkan langkah-langkah dalam penolong persalinannya. Diketahui bahwa janin dalam rahim dan ibunya merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi, sehingga kesehatan ibu dan perkembangan janin itu berkaitan. Selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan kehamilan pada trimester 1. Yang 1, pemeriksaan urin. Tes ini terdiri dari tes urin kehamilan dan urin lengkap. Yang kedua, pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah untuk kehamilan terdiri dari tes hematologi, MCV, MCH, MCHC, RDW, apus darah tepi, dan tes ferritin GT dengan beban 750 gram gula untuk mengetahui riwayat kencing manis atau diabetes. Yang kedua itu USG. Tes aman dan tanpa rasa sakit ini menggunakan gelombang suara untuk membuat gambar yang menunjukkan bentuk dan posisi bayi. Yang ketiga, chorionic villus sampling atau CVS. Pemeriksaan kehamilan trimester 1 lainnya yaitu tes ini memeriksa sel dari plasenta untuk melihat apakah mereka memiliki kelainan kromosom seperti Down syndrome. Yang keempat itu ada tes DNA. Tes darah ini memeriksa DNA janin dalam darah ibu. Ini dilakukan untuk melihat apakah janin itu berisiko dengan gangguan kromosom dan dapat dilakukan dari minggu ke-10. Selanjutnya, pemeriksaan kehamilan pada trimester 2. Yang pertama, tes MSAFP. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengukur tingkat alfa fetoprotein, yaitu jenis protein yang dihasilkan janin. Yang kedua, non-invasive prenatal testing atau NIPT. Pemeriksaan NIPT ini penting untuk mengetahui kondisi kesehatan janin yang sedang tumbuh dan berkembang. Dengan mengambil sampel darah, dokter dapat mendeteksi potensi sindrom Down dan jumlah kromosom janin. Pemeriksaan NIPT juga bisa memastikan kelengkapan salinan kromosom. Yang ketiga adalah pemeriksaan ultrasound atau USG. Pemeriksaan ini biasanya disarankan untuk dilakukan ketika usia kehamilan memasuki minggu ke-20. Tujuan dilakukannya adalah untuk mengetahui risiko cacat lahir pada janin. Dengan bantuan alat ultrasound, gambar janin yang sedang bergerak di rahim bisa dilihat dari segala sisi. Yang keempat, uji glukosa. Uji glukosa atau glucose challenge tes adalah pemeriksaan yang biasanya disarankan untuk ibu hamil trimester kedua, tepatnya ketika usia kehamilan 24 sampai 28 minggu
Dengan menjalani pemeriksaan ini, risiko diabetes gestasional pada ibu hamil bisa dideteksi lebih awal. Yang kelima itu adalah GTT. Memasuki trimester kedua atau kehamilan 24-28 minggu, ibu biasa menjalani pemeriksaan GTT untuk mengetahui kadar gula darah dalam tubuh. Tes rutin ini dapat dilakukan bila ibu memiliki riwayat penyakit atau sakit diabetes. Pemeriksaan ini juga dapat dilakukan ketika muncul keluhan penambahan berat badan berlebih selama kehamilan. Sebelum melakukan cek laboratorium, Bunda perlu berpuasa selama 12 jam. Setelah diambil darahnya, Bunda akan diberikan minuman yang sudah diberi 75 gram glukosa. Hasil GTT akan dicocokkan dengan tabel standar gula darah ibu hamil. Yang keenam, tes amniocentesis. Tes ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kelainan kromosom janin, infeksi cairan ketuban, serta kematangan paru janin. Ada dua jenis tes amniocentesis, yakni satu, analisis genetik untuk mengambil cairan amnion pada usia kehamilan 15-18 minggu bila ada kecurigaan risiko cacat bawaan. Yang kedua, uji kematangan paru janin yang dilakukan pada bunda dengan diabetes. Cairan ketuban diambil pada usia kehamilan cukup bulan. Yang ketujuh, ada tes amniocentesis. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan jika dokter menemukan risiko gangguan kesehatan kehamilan pada multiple screening. Umumnya, tes ini disarankan untuk ibu hamil yang usia kandungannya 15-18 minggu, terutama jika berusia 35 tahun ke atas saat hamil. Yang kedelapan ada fetal Doppler ultrasound test. Ini adalah alat yang bekerja menggunakan gelombang suara. Alat tersebut dapat mendeteksi aliran darah melalui pembuluh, sehingga ibu hamil bisa mengetahui kondisi siklus darah ke plasenta. Doppler ultrasound versi mini yang disebut fetal Doppler juga bisa digunakan untuk mendeteksi detak jantung janin lebih dini. Pemeriksaan kehamilan pada trimester ketiga adalah tes untuk mengetahui keberadaan Streptococcus grup B, yakni bakteri yang bisa ditularkan ke anak saat lahir. Jika bunda membawa bakteri, maka dokter mungkin akan memberikan antibiotik selama persalinan untuk mencegah bayi sakit. Pemeriksaan pada trimester 3 itu meliputi 1. Pemeriksaan kondisi janin. Pemeriksaan kondisi janin juga meliputi 1. Berat badan janin, 2. Posisi janin, ketiga, gerakan janin, keempat, screening Streptococcus grup B. Pemeriksaan kehamilan trimester ketiga, pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi dini gangguan pada bayi yang disebabkan infeksi. Yang kelima, detak jantung bayi. Selanjutnya ada pemeriksaan serviks. Jelang persalinan, serviks akan mengalami perubahan karena meningkatnya kadar hormon estrogen. Hal ini menyebabkan jumlah lender pada serviks meningkat. Selanjutnya ada pemeriksaan lebar panggul. Panggul memiliki peran penting dalam proses persalinan sebagai jalan keluarnya bayi. Biasanya pemeriksaan lebar panggul dilakukan pada kehamilan minggu ke-36. Pemeriksaan ini wajib bunda lakukan untuk menentukan metode persalinan. Selanjutnya ada pemeriksaan urin lengkap. Pemeriksaan kehamilan trimester ketiga, pemeriksaan ini pun perlu dilakukan untuk mengetahui kadar gula, protein, dan bakteriuria dalam urin. Salah satu penyakit yang bisa terdeteksi melalui pemeriksaan urin adalah infeksi saluran kemih atau mencegah preeklamsia. Yang keempat ada pemeriksaan darah lengkap. Pemeriksaan darah lengkap untuk mengidentifikasi berbagai macam penyakit seperti kolesterol, diabetes, hepatitis, asam urat, dan rubella. Melalui tes darah, para tenaga medis juga bisa mengetahui apakah bunda mengalami anemia atau tidak. Selanjutnya ada tes stress contraction atau CST.
Pemeriksaan ini penting dilakukan terutama jika bunda memiliki kehamilan berisiko tinggi. Menggunakan alat monitor fetus, respons detak jantung bayi terhadap kontraksi yang dirangsang oleh oksitosin atau stimulasi pada puting payudara akan diukur. Yang kelima ada tes non-stres. Pemeriksaan ini ditujukan untuk bunda yang sedang hamil anak kembar atau ibu hamil yang memiliki diabetes dan tekanan darah tinggi. Yang keenam ada antibody screening RBC. Golongan darah A, B, AB atau O, dan RH positif atau negatif perlu diketahui oleh seorang ibu hamil sebelum melahirkan. Dengan mengetahui golongan darahnya, dapat mengetahui darah ibu dan bayi yang bermasalah karena golongan yang berbeda. Baiklah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang tidak pada tempatnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.